Halo sahabat Sport News Indonesia, kembali lagi di channel Sport News Indonesia. Ya, Timnas Bahrain membuat kejutan di Piala Teluk 2024. Setelah di pertandingan pertama secara mengejutkan berhasil mengungguli Arab Saudi dengan skor 3-2. Tadi malam Timnas Bahrain juga lagi-lagi menghancurkan Timnas Irak dengan skor 2-0. Ini merupakan kejutan ya, karena di Piala Teluk kali ini Timnas Bahrain berada di pot 3 di bawah Irak dan Arab Saudi. Serta satu lagi di pot terakhir ada Timnas Yaman. Nah, Bahrain yang tidak diunggulkan berhasil mengalahkan unggulan ya Arab Saudi dan Irak. Nah, ini menjadi alarm buat Timnas Indonesia. Karena apabila Timnas Bahrain yang tidak diunggulkan itu bisa mengalahkan unggulan, tentu saja Timnas Bahrain punya kapasitas untuk mengalahkan Timnas Indonesia di GBK nanti. Ya, kita harus mewaspadai Timnas Bahrain ini. Karena ketika Timnas Bahrain ini tidak diunggulkan, mereka akan bisa mengalahkan dan membuat kejutan. Tetapi apabila Timnas Bahrain ini pede menyerang, mereka bisa dikalahkan. Ya, sebagai contoh saat menghadapi Timnas Cina, Bahrain sangat diunggulkan, berani menguasai permainan dan dia dikalahkan oleh Timnas Cina. Ya, tetapi saat dia tidak diunggulkan ya, saat berhadapan dengan Australia, saat berhadapan dengan Arab Saudi, dan terakhir ini berhadapan dengan Irak, mereka bisa membalikkan keadaan dengan mengalahkan tim-tim unggulan. Kecuali saat berhadapan dengan Jepang, karena memang kalau sama Jepang kualitasnya sangat jauh berbeda. Nah, Indonesia perlu waspada apabila Timnas Indonesia nanti overconfident, melupakan pertahanan, bisa saja Bahrain mengejutkan lewat serangan balik cepat ya, lewat sisi sayap. Nah, ini yang sangat membahayakan dan tidak kita inginkan ya nanti saat Indonesia berhadapan dengan Bahrain di bulan Maret 2025 ya, tepatnya tanggal 25 Maret 2025. Ya, tapi mudah-mudahan ya kita bisa mengantisipasi ini, dan ini harus jadi pembelajaran ya, harus benar-benar dipelajari oleh tim pelatih dari Timnas Indonesia. Ya, Indonesia harus waspada saat melawan Bahrain, terutama serangan baliknya. Jangan sampai kita kecolongan, walaupun kita memiliki bek sayap tangguh ya, seperti Calvin Verdong dan Kevin Dick, dan 3 bek kita sangat tangguh ya, Jay Itzes, Michilgers, dan Rizky Ridho. Tetapi bukan tidak mungkin kita nanti akan kecolongan kalau kita tidak berhati-hati mengawasi pergerakan pemain Bahrain dari sisi sayap. Ya, karena mereka mempunyai kecepatan dan kengototan yang luar biasa. Itu yang menjadi andalan mereka. Tetapi mereka tidak bisa membongkar pertahanan apabila mereka build up dari belakang. Mereka kurang bisa itu. Tetapi kalau ada counter 1 lawan 1 ya, mereka sangat kuat. Karena kengototannya mereka ya, kecepatan dan kengototan mereka sangat-sangat luar biasa. Dan kita harus waspada itu. Ya, Australia sudah menjadi korban, Arab Saudi menjadi korban, Irak menjadi korban. Nah, jangan sampai Indonesia menjadi korban. Ya, mudah-mudahan nanti Timnas Indonesia bisa mengungguli Bahrain ya di GBK, karena pertandingan melawan Bahrain dan pertandingan melawan Cina itu adalah kunci kita untuk lolos ke babak keempat atau lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Syukur-syukur kita bisa mengalahkan Australia juga ya. Jadi kalau bisa mengalahkan Australia di kandang Australia, mengalahkan Bahrain dan mengalahkan Cina, kita dipastikan lolos ya sebagai runner-up grup C dan lolos otomatis ke Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ya, mari kita doakan bersama supaya Indonesia nanti lolos ke Piala Dunia. Indonesia bisa.